Shalom, selamat pagi. Sekarang kita pagi hari ini menikmati udara Cigombong. Kita olahraga, lihat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sudah doa pagi, sebentar kita akan makan siang. Ini sudah olahraga dan udaranya bagus sekali. Yuk kita bersyukur pada Tuhan, bersukaria dalam kesederhanaan, menikmati berkat Tuhan. God bless you. Bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Saatnya ini ramah tamah aja. Habis ramah tamah mungkin mau ditutup sama kita saling mendoakan gitu. Nah abang bentar lah. Pengennya sih kita ada kesaksian dalam tahun 2002 ini sampai ke 2003 dari Januari sampai Desember apa yang telah terjadi, bukan telah terjadi, apa yang Tuhan udah berikan yang terhadap hidup kita. Nanti boleh nggak tulang-tulang, nggak mama, nggak aju, boleh siapa aja mau bersaksi, boleh mau menceritakan suatu masalah atau nggak apa gitu problema, nanti kita cari jalan keluarnya, boleh kayak begitu ya. Jadi dimulai dulu atau enggak boleh deh tulang lingga mau ngomong apa tulang? Bangga. Maksud tulang tuh ya kesaksian juga. Maksudnya evaluasi Boleh keluarga kita untuk ke depan. Itu aku setuju kayak itu. gitu. Nah rencananya Itu aja kok. ya itu rencananya ya. Oke, jadi paham ya. Dimulai dulu dari yang lebih tua dulu. Ya, yang lebih muda. Oh lebih muda. Sesuai dengan adat Batak. Nah sesuai adat Batak. Silakan Ibu Gembala. Oke, shalom. Halo. Puji syukur kepada Tuhan ya, kita bisa mengadakan acara ini. Susah banget kumpulin orangnya. Ini abang saya kurang satu nih ya. Tapi kita berharap untuk acara selanjutnya dia akan hadir ya. Bersyukur sama Tuhan kita berkumpul semua. Dari abang saya yang besar, tuh Bang Lingga, Kak Neti, John, harusnya kan Bang Buha ya. Ini ada Bang Moli, Kak Anta ya, Kak Eranta. Syukur sama Tuhan, harapan saya di tahun 2023 semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kita percaya hidup ini di dunia ini sementara. Jadi hidup itu seperti uap. Jadi kita bisa hari ini yang kita nikmati dari Tuhan, kita nikmati karena itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kita nggak tahu untuk kedepannya ya. Untuk anak-anakku juga, cucu-cucu di sini juga semua bersyukur ada tante dari Medan ya datang ya. Bukan suatu kebetulan tapi itu rencana Tuhan di sini. Saya berterima kasih. Di tahun 2002 adalah tahun yang luar biasa buat saya. Suka duka dan luar biasa Tuhan mempercayakan untuk mengembalakan suatu tempat ibadah, dan pastinya saya juga bersyukur mengembalakan keluarga di sini. Walaupun urutannya kita paling kecil, tetapi di mata Tuhan nggak ada kecil, nggak ada besar, semuanya sama di mata Tuhan ya. Nggak ada berkat kecil, semua berkatnya sama Tuhan. Cuma Tuhan memberikan anugerah kepada kita, itu aja. Jadi saya bersyukur untuk tahun 2023 harapan ada wadah yang Tuhan kasih untuk kita di sini, untuk keluarga Haris Tobing di sini sesuai dengan temanya, kasih tanpa syarat ya. Jadi kalau kita mengasihi ada apa-apanya ya percuma, orang lain di luar Tuhan juga bisa mengasihi kalau ada apa-apanya. Kita mengasihi apa adanya, kita terima apa adanya. Jadi saya berharap untuk tahun 2023 memang pastinya sudah punya tempat ibadah masing-masing, tetapi di hati kepinginnya datanglah untuk berkumpul, entah sebulan sekali, entah kapanpun, untuk kita berkumpul karena Tuhan udah kasih wadah ini, udah mempercayakan untuk kita keturunan Haris Tobing. Kita harus jaga ini karena nggak gampang kita mau menjadi yang baik dan nggak suka juga untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk malam hari ini, saya bangga saya mempunyai abang-abang, kakak-kakak yang keponakan semuanya ya, ipar, kakak ipar semua yang mencintai saya, yang mendukung dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, tanpa dukungan kalian
Tanpa kasih daripada kalian, aku nih nggak ada apa-apanya, ya. Tapi karena cinta kasih kalian juga untuk teman juga ya, untuk Opung, untuk Nur juga banyak membantu dalam pelayanan. Terima kasih. Saya berharap kita melayani Tuhan bukan karena apa-apanya, tetapi kita benar sungguh-sungguh melayani Tuhan karena waktunya sudah dekat, Tuhan bilang. Jadi kita harus terus seperti Rasul Paulus bilang, terus berlari, nggak usah nengok kiri kanan, kita terus sampai ke tujuan kita. Karena kita percaya bahwa kita angka bahagianya kalau kita bisa hidup bersama-sama di dunia, dan di surga sana juga kita bertemu berbahagia sama-sama. Puji Tuhan, saya sampai di sini berharap jangan hilangkan kasih itu, ya. Tetaplah menjadi berkat buat di sekitar kita, dan kita percaya kalau kita punya kasih, pasti segalanya itu akan terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Eranta. Terima kasih buat keponakan, anak-anak semuanya ya, kakak nih, adekku, Grace, Molly, Bang Joni. Cuman satu abang itu nggak ada ya. Berterima kasih sekali. Grace itu selama ini dia selalu yang menyatukan kita supaya bisa bersama, supaya bisa bertemu gitu. Jadi saya minta untuk yang lainnya ada juga untuk mendukung deh, kayak anak-anak ya, keponakan nih, nanti generasi cucu juga supaya tetap bersambung. Nah, perbedaan prinsip karena mungkin ada keegoisan, kita nggak ngerti. Jadi saya maunya sih sebagai orang tua, bagaimana kalau bisa, kalau ada pertemuan anak itu bisa dikumpulin untuk menghormati, untuk menghargai gitu. Kalau memang tidak bisa untuk mengikuti yang kita bikin, paling tidak kalau hadir itu kan enak ya, itu supaya jangan terhilang gitu. Ya memang sih termasuk juga anak saya, tapi anak saya itu memang saat ini memang lagi keluar negeri, jadi bukan berarti tidak mau berkumpul. Cuman maksudnya yang ada di sini kalau bisa untuk supaya bagaimana anak kita itu yang tidak mau hadir, yang tidak bisa hadir, itu aja. Dan terima kasih juga abang saya, memang saya ini paling, atau ya mungkin mereka bilang saya keras, tapi mereka bisa sabar, bisa nerima saya. Apa yang mungkin maksudnya kayak goesan saya, mereka mengerti, memahami gitu. Mereka pada sayang. Emang saya ini kadang-kadang suka ngelawan. Saya minta maaf sama abang-abang saya di sini, Kak Neti juga yang peduli sama saya selama ini. Memang bersama Kak Neti yang tinggal di sana, begitu juga Grace adekku, mensupport terus sampai saat ini. Jadi ini contoh untuk kita semua, kita ini yang berkakak adik seperti ini. Jadi anak-anak kita harus contoh kita juga. Jangan melepas kalau ada yang salah satunya lari gitu ya dari lingkup kita gitu. Jadi cuman itu aja sih, mungkin saya nggak bisa ngomong yang terlalu ini ya, tapi sebenarnya banyak curahan hati yang pengen dibicarakan ya. Ini kesempatan bersama kita bisa ngomong. Dan untuk tante juga yang hadir, terima kasih tante, datang dari Medan bukan memang disengaja, bukan juga memang satu kebetulan, tapi memang mungkin Tuhan sudah atur ya, bisa ketemu kita, bisa bersama, bisa happy sama kita. Terima kasih sama semuanya yang ada ya, untuk keponakan semuanya dan cucu yang belum mengerti juga, nanti kalau ikutin yang gede pasti paham apa artinya kasih. Terima kasih, itu aja. Ya, mantap nyumbun ya.
dari tadi pijitin ponakan. Salam. Nah, kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kita semua. Saya berucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang kita jalani bersama. Di sini saya senang sekali melihat foto bidangan dan ganteng ini. Ada temanya kasih tanpa syarat. Memang kalau kita ingin mencintai Tuhan, kita harus memiliki kasih tanpa syarat. Nggak ada karena alasan apapun, nggak ada. Apalagi kita bersaudara, masih satu darah. Kita masih keturunan Haris Tobing, maaf. Ya kan? Satu darah. Jadi kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, saling memaafkan. Jadi ya sebetulnya Tuhan sudah memberi penglihatan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Bahwa dari keturunan Haris Tobing akan ada tampil pemimpin. Ya cuman kita tidak tahu. Dan sampai detik hari ini pun saya belum lihat siapa keturunan Haris Tobing ini nanti akan menjadi pemimpin besar. Tapi saya melihat pada kenyataannya memang belum ditampilkan oleh Tuhan karena ada salah satu sebab. Yaitu kasihnya masih hitung-hitungan. Seperti kasih pinjol. Kasihnya tanggung-tanggung. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin berbicara di tahun 2023 ini kita tingkatkan lagi. Harus lebih besarkan lagi. Ini banyak yang gak hadir keluarga kita. Abangku, si Buha dan anak cucunya tidak hadir. Kalau yang di Kamboja, yang di Taiwan kita maklum, yang di luar negeri itu, yang di Bali kita maklum lah. Tapi yang berada di Jabodetabek nggak dapat hadir. Nah, ini tugas anak-anak muda ini. Karena kami yang tua-tua ini egonya terlalu keras, nggak bisa lagi bicara apapun. Ya, apalagi saya sama abang saya. Saya diinjek batang leher saya kalau saya berani ngomong keras sedikit. Walaupun saya jagoan tadinya masa mudanya, tapi saya nggak berani sama abang saya. Karena saya menghargai bahwa Tuhan memberitahu itu adalah abang. Yang tidak boleh saya lawan, saya harus menghormati. Jadi untuk kalian semua anak-anak, cucu-cucu sebetulnya kita udah banyak ini. Udah nggak bisa dibilang keluarga kecil. Tapi kita menjadi kecil karena apa? Karena tidak bersatu. Tidak saling topang menopang satu sama lain. Kalau ada saudaranya yang susah dibantulah. Gak usah hitung-hitungan rugi gua capek kerja. Itu namanya kasih pinjol. Gak usah. Belajar dari keluarga yang lebih tua dari kita-kita yang hidupnya individu, masa bodoh, membanggakan diri sendiri bahwa dirinya hebat, pintar, ganteng, keren. Enggak, kita nggak boleh tidur gitu. Keturunan Haris Tobing harus tampil beda di muka bumi ini. Ingat, beberapa tahun yang lalu saya beri penglihatan ada dari keturunan sesepuh kita yang akan jadi pemimpin. Silakan percaya, silakan tidak. Bodoh amat. Tapi ini saya sampaikan. Dan sampai detik hari ini juga belum muncul. Karena apa? Satu saja. Kasihnya tidak tulus hati. Kasihnya tidak bersama-sama. Harus kompak satu sama lain. Supaya kasih Tuhan itu nyata. Mujizat Tuhan itu nyata. Jadi kalau ingin ditampilkan oleh Tuhan, tunjukkanlah kasih tanpa syarat itu. Jadi saya rasa di tahun 2023 kita berubah semua. Semua kita yang tua, yang muda berubah. Harus memiliki kasih. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih, nanti ditambahkan lagi oleh Abang John. Ya. Oke, terima kasih. Ya, salam semua. Halo, salam. Ya, kita udah banyak bicara ya tentang keluarga, tentang apa ya. Cuman saya hanya mau mengucap pertama kita selamat Natal, tahun baru untuk semuanya. Nah, saya bangga sekali hari ini pasangan saya si Butek hadir itu. Apa ya? Bicara. Jadi kalau kita bicara masalah kekurangan, ya semua juga pasti mempunyai kekurangan ya, dan kelebihan. Jadi kita ini berabang adiknya 8. Jadi saya pernah cerita sama anak saya nih, si Iren yang paling bontot,
dia kan sering tuh baca-baca ada apa tuh namanya WhatsApp ya, WhatsApp Partut. Pak ini kok begini Pak, ini kok begini Pak, gitu kan. Jadi aku bilang dia, Ren, Papa ini semua ada 8 orang keluarganya, jadi semua karakternya lain-lain. Jadi kamu mesti ngerti lah, mesti paham lah ya, keadaan keluarga itu semuanya 8 orang tuh mempunyai pemikiran yang lain, nggak sama, nggak bisa kita mau apa hati kita begini-gini, nggak bisa kan. Tapi dengan ada kumpulan begini, ya, jadi saya terbuka, pikiran saya terbuka untuk ke depan, bahwa kita tuh memang harus saling mengerti, saling mengampuni lah ya, untuk kita biar ke depannya lebih baik lagi. Khususnya saya terima kasih buat ponakan saya ini, Bang Niko nih, saya anggap ini luar biasa nih. Ya. Bang Niko juga terima kasih ya, Bang Ucok, mana Bang Eki tuh, lagi nggak ada ya, terima kasih. Mereka ini aktif sekali dalam keluarga. Ya mungkin kalau anak saya, si Petek tuh, ya kita bukan mau sombong-sombongan ya, terlalu sibuk banget dia. Itu orang terlalu gimana ya, jadi kayak anggapan orang tuh jadi kayak kurang perhatian sama keluarga. Padahal dia tuh orangnya paling kasih sama keluarga. Tapi karena keadaan situasi dia nggak bisa ini berkumpul gitu, nggak bisa. Ya malam ya dia. Ya kita mau bercerita sedikit ya tentang Petek nih. Dia kalau bisa dibilang di gereja tuh nomor 2 dari gembalanya. Ke tempat gereja juga mau ikut ibadah susah. Mesti janji dulu, usaha apa dulu. Ini kan bulan ini kan. Ntar aku isi acara deh bulan khotbah. Itulah ada di teman kita. Kalau bisa kan saling mengerti lah ya semuanya kita. Saling tahu, saling membantu. Jadi aku teringat dengan, kan aku dulu pernah jadi ini apa tuh, perkumpulan persatuan doa ya. Ada namanya kesan, untuk kesan tuh enak tuh. Dinamik keluarga saling membangun, namanya kesan. Jadi kalau saling membangun itu bukan saling menjelekkan loh, bukan. Jadi saling membangun, saling apa? Mendukung gitu. Ya, saling mendukung. Makanya Tris Pengal juga buat adik saya Grace bisa terkumpul begini di, anggap nih hebat ini. Wow, luar biasa loh. Bisa ada acara begini. Cuma kita bukan karena hebat kita lah ya, karena Tuhan ya. Kita kembali lagi ke Tuhan. Bukan gagah kita karena hebatnya Tuhan lah untuk ngasih ke Grace bahwa kita harus berkumpul di sini kan. Jadi aku cuma mau bicara satu ya, jadilah benar kita di hadapan Tuhan, itu aja. Pesannya bukan pesan sih. Ya, yang kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Saling mengertilah kita bersaudara. Kayak saudara kita pun yang jauh dari kita, kayak Kak Berta itu si Raja, jangan sampai terlepas juga. Harus kita itu, walaupun kita saling apa namanya, lain kepercayaan ya, jangan dibuang. Harus kita kontak juga, karena kan mereka kan masih keturunan ini, kita kan harus keyakinan. Walaupun beda keyakinan. Ya begitulah, saya rasa untuk hari ini buat Tante itu ya aku terima kasih. Luar biasa, 2 hari ini kita di sini bergembira, bersenang-senang. Wah, jarang kita temukan deh. Pokoknya dengan acara begini nggak bisa ketemuin. Belum tentu kita bisa tahu bulan depan lagi bisa berkumpul, belum tentu, kita nggak tahu ya. Tapi kalau bisa ya kita usahakan bisa. Ya sekian, terima kasih. Satu lagi ya pesan dari Tuhan itu aja, jadilah benar di hadapan Tuhan. Shalom semuanya. Jadi dari saya dengar dari TikTokku ini, bukan karena kuat dan gagah kita ya sebagai manusia, tanpa Tuhan yang menopang kita untuk mengayomi keluarga, mendidik anak dan seterusnya, itu bukan kekuatan kita. Karena Tuhan. Jadi mari mendekatkan diri pada Tuhan. Sekalipun ada yang lain keyakinan ya. Jadi aku mau cerita nih, sebenarnya aku mau dibilang tulang punggung juga terlalu sombong, nanti banyak yang tersinggung. Aku ayomin semua nih adik-adikku nih, aku dengan sabar. Ya, aku di gereja aktivis yang senior, memimpin. Jadi aku disebut pendoa syafaat, sebenarnya aku song leader loh, WL. Sampai sekarang kan dengar suaraku ya, katanya udah tua nggak goyang. Kata gembalaku gitu, aku memang ditugasin nge-WL lagi, tapi anakku nggak kasih karena apa, terlalu tua, biarin generasi bergenerasi. Jadi aku ambil alih, aku nih pendoa syafaat, tapi di mana-mana aku tetap dipakai nge-WL, itu udah otomatis. Jadi seingat aku
aku berdoa 25 tahun baru Tuhan memberi satu jawaban. Dulu waktu aku janda nih ya, aku ceritain kisah hidupku di Bogor setelah meninggal almarhum. Masih sempat aku pengen cari duit nyanyi-nyanyi malam gitu ya, tapi aku rubah niatku karena aku hobi nyanyi. Aku takut anakku narkoba lah, apalah. Jadi aku niatkan aku diam mau jaga mereka. Tetapi Tuhan pakai aku untuk berdoa. Ada buku kecilku dulu gini. Ku doain semua dari mamaku sampai adik-adikku. Makanya sekarang dia jadi pendeta, gembala. Ini sebenarnya juga aktivis nih. Dia kalau menjabarkan firman Tuhan, sayangnya dia mandek. Ini PDP, mandek semua. Tetapi lika-liku hidup itu nggak mudah. Kalau kita diterpa badai atau apa suka kita goyah, ya. Nah, puji Tuhan kalau kayak aku badai banyak melampaui aku. Karena aku harus mengayomi, maaf ya, ito-itoku ini. Jadi kisahku begini dulu, makanya aku bangga sama adikku di dalam Tuhan. Sebenarnya aku bangga. Seperti Ito Moli bilang, ada satu nanti akan pemimpin lahir, ya. Sampai si Patrick itu ku doain. Ada buku kecilku dulu. Si Buha satu persatu aku doain. Supaya mereka mengenal Tuhan. Aku doain keluarga aku di Medan. Rupanya itu Tuhan udah bimbing aku menjadi pondok syafaat.